Jadi, pada praktikum fermentasi kali ini kita akan membuat tempe. Nah, sebelum itu kita mau perkenalan diri dulu nih. Aku Nisha Malia Putri dengan NIM D240123145. Saya Faisal Fatoni dengan NIM C441231061. Saya Alif Muhammad Akbar dengan NIM C14012311104. Oke, berikut cara membuatnya. Tujuan dari praktikum ini adalah: pertama, mempelajari dan mengamati tahapan-tahapan dalam proses fermentasi pembentukan tempe. Yang kedua yaitu mengidentifikasi senyawa-senyawa yang terbentuk selama fermentasi. Dan yang terakhir yaitu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan fermentasi kedelai. Cara yang pertama, kedelai dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian, rendam kedelai selama 5 jam. Setelah selesai direndam, lalu dicuci kembali rendaman kedelai sampai bersih. Kupas kulit ari kedelai yang telah direndam dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, rebus rendaman kedelai yang telah dicuci bersih selama 30-45 menit. Selanjutnya, cuci kembali hingga bersih. Kemudian, angkat dan dinginkan sejenak. Lalu, taburi ragi tempe dan aduk hingga merata. Setelah itu, bungkus kedelai dengan menggunakan plastik. Rekatkan plastik menggunakan lilin. Berilah lubang pada sisi atas dan bawah. Tutup kedelai dengan menggunakan kain hingga rapat. Proses fermentasi pun akan membutuhkan waktu 2-3 hari dengan suhu ruangan normal. Oke, berikutnya ada hasil analisis pengamatan. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi oleh ragi tempe. Proses fermentasi terjadi 2 kali pada pembuatan tempe. Proses fermentasi awal terjadi pada saat perendaman kedelai dalam air. Pada proses ini, tumbuh bakteri pembentuk asam-asam organik seperti asam laktat dan asam asetat. Antara lain adalah bakteri dari kelompok Enterobacillus. Sehingga terjadi pengasaman hingga pH mencapai 4,5 sampai 5,3. Pada kondisi ini memungkinkan terjadinya proses fermentasi utama yang dilakukan oleh jamur Rhizopus sp, terutama oleh jamur Oligosporus. Kemudian, bentuk dari tempe berupa padatan yang tersusun oleh kacang kedelai yang dibungkus oleh miselia berwarna putih, yang merupakan hifa dari jamur spesies Rhizopus. Kemudian kesimpulan dari praktikum ini adalah proses pembuatan tempe melibatkan 3 faktor pendukung, yaitu bahan baku yang dipakai yaitu kedelai, mikroorganisme yaitu kapang tempe, dan keadaan lingkungan tumbuh yaitu suhu, pH, dan kelembapan. Kemudian peran Rhizopus oligosporus dalam pembuatan tempe. Pertama, protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolitik kapang akan diuraikan menjadi asam-asam amino sehingga nitrogen terlarut akan mengalami peningkatan. Dan terakhir, kedelai yang telah difermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah larut, mudah dicerna. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengolahan kedelai hingga menjadi tempe sesuai dengan hasil akhir yang dikehendaki.